Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hesti Wahyuni. Sebelum masuk materi, kita harus memahami kompetensi dasar dan standar kompetensinya terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya yaitu aplikasi editing video dengan Windows Movie Maker. Dan standar kompetensinya itu mengenal tampilan aplikasi Windows Movie Maker. Jadi kita akan belajar editing video dengan satu aplikasi yang namanya Windows Movie Maker ya. Yang tujuannya agar kita terbiasa membuat atau mengedit sebuah video. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Pahami ya. Mengenal aplikasi Windows Movie Maker. Jadi sebenarnya tuh banyak banget yang namanya aplikasi untuk editing video, terutama di komputer. Yang akan kita bahas dulu itu di komputer, di PC atau di laptop ya. Ada aplikasi mungkin kalian sering dengar, Adobe Premiere Pro, Camtasia Studio, ataupun ada juga Sony Vegas Pro. Itu macam-macam atau beberapa aplikasi editing juga. Tapi untuk pertemuan satu semester ke depan kita akan lebih belajar ke editing sederhana dulu menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. Jadi aplikasi ini tuh gak berat, aplikasinya tidak memakan banyak kapasitas. Kita lanjut ke materinya nih. Windows Movie Maker merupakan perangkat bawaan Windows sendiri sebenarnya. Fungsi utama program ini untuk melakukan olah data terhadap cuplikan-cuplikan gambar bergerak seperti film ya. Misalnya untuk menambahkan animasi, efek visual ataupun sebuah redaksi singkat yang berhubungan dengan film yang sedang disunting. Jadi Windows Movie Maker itu lebih ke cuplikan-cuplikan, lebih ke slide gambar yang dibuat bergerak berbentuk video. Oke, lanjut ke jenis filenya. Pada Windows Movie Maker akan disimpan pada format file Windows Media, tetapi kita juga dapat mengimport atau mengambil file itu berupa file video, file audio, dan file gambar. Jadi kita bisa import bentuk video, bentuk audio juga, memasukkan suara dan memasukkan gambar-gambar yang akan dijadikan satu bentuk slide video menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. Nah, bentuk file video itu contohnya seperti yang bisa diimport ke tampilan Windows Movie Maker itu MP4 ya. Terus kalau file video itu seperti MP3, MP2 ya. Pokoknya berhubungan dengan audio. Dan file gambar berupa JPEG, PNG, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan file gambar. Nanti akan lebih terinci lagi di modulnya. Setelah mempelajari jenisnya, kita ke manfaat mempelajari aplikasi Windows Movie Maker. Dalam kehidupan sehari-hari itu ya, intinya dapat bermanfaat untuk didokumentasikan sebuah kenangan. Terus diantara manfaatnya, tampilan video yang lebih menarik, mampu membuat video klip sebuah album, dapat menampilkan video dengan variasi musik. Jadi bisa editing walaupun sederhana menggunakan Windows Movie Maker. Jadi paham ya manfaat mempelajari aplikasi Windows Movie Maker dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi ke tampilan dari Windows Movie Maker. Nah, ini adalah tampilan Windows Movie Maker-nya. Di tampilan Windows Movie Maker di sini Ibu jelasin dulu ya satu persatu. Oke, pada tampilan paling atas ini ada File, Edit, View, Tool,
tools, clip, play, dan help itu disebut tab menu ya. Kalian udah terbiasa kalau tampilan yang di atas itu adalah tab menu. Kemudian tampilan yang kedua itu tools bar ya, ada import media itu namanya tools bar. Kemudian yang sebelah kiri itu ada text movie, dan yang tengah-tengah ini collection ya, untuk memasukkan filenya. Nah, yang di sebelah kanan yang berbentuk layar itu preview monitor untuk melihat hasil dari editing sebelum disimpan. Nah, ini tuh contoh setelah kita import media. Kalau preview monitor kan untuk melihat tampilannya ya, yang tadi Ibu bilang yang berbentuk layar hitam itu. Nah, selanjutnya di sini ada di bawah ada storyboard sama timeline. Contohnya, kita drag, kita coba ya. Apa sih bedanya storyboard sama timeline di sini? Kita lihat, kita drag terlebih dahulu gambar yang telah kita masukkan tadi ke dalam storyboard. Drag media here. Kita drag, oke. Nah, ini tampilan storyboard. Per slide itu terlihatan. Nah, itu previewnya ya. Nah, bedanya kalau timeline seperti ini. Kalau timeline itu ada video, ada untuk mengatur audio, ada mengatur transisi, mengatur teks, itu adanya di timeline. Kalau di storyboard yang tadi itu hanya sebatas deretan media-medianya saja. Kalau kita mau ngedit audio dan sebagainya itu adanya di timeline. Nanti ada di modul akan kita bahas apa detailnya dan fungsi-fungsi dari tools yang ada. Oke, setelah kalian melihat tampilan Windows Movie Maker-nya, sekarang kalian udah ada bayangan lah ya tampilannya seperti apa. Kita perinci ke materi dan disitu ada pengertian dan fungsi-fungsi tools atau yang ada pada tampilan Windows Movie Maker. Langsung kita bahas aja ya. Nah, ini modul ya. Ini yang tadi kita bahas. Di tampilannya itu ada menu bar, tools bar, movie text atau text movie, ada collection, kemudian ada timeline atau storyboard yang bergabung di situ ya, ada di dua tempat. Kemudian ada preview monitor untuk melihat tampilan editing sebelum disimpan. Ini harus diingat ya, nama-nama yang ada pada tampilan Windows Movie Maker. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini dijelaskan menu bar itu ada file, edit, view. Ya. Ini ada pengertian dari perintah-perintahnya juga. Ada edit untuk apa? Ada edit itu terdiri dari perintah apa aja? Ada view. Kemudian ada tab tools, ya, ada tab clip, ada tab menu play untuk nih di sini selanjutnya itu play ya, ada play, clip, stop, banyak banget nanti ini bisa dipelajarin di modulnya. Nah, lanjut ke movie text pen. Nih, di sini digunakan untuk membantu pengoperasian. Kemudian lagi ada collection pen. Collection pen itu digunakan untuk menampilkan koleksi yang sudah diimport. Kalian import gambar, video untuk di bahan editannya ada di collection pen. Kemudian ada preview monitor yang tadi dibahas. Preview monitor itu menampilkan klip secara individu atau seluruh proyek dengan menggunakan preview monitor sebelum penyimpanan. Ada storyboard dan timeline. Kita lihat bedanya apa storyboard dan timeline itu. Kalau storyboard menunjukkan bahwa perintah hanya dapat ditampilkan dengan storyboard saja. Jadi hanya file yang di drag, hanya deretan-deretan
file-filenya aja, hanya untuk melihat efek-efek transisi video yang ditambahkan. Di situ hanya ada file dan transisinya apa yang ditambahkan. Hanya berupa deretan aja ya, itu storyboard. Berbeda lagi dengan timeline. Timeline itu lebih terinci, lebih detail isinya. Di situ untuk menampilkan, untuk melihat kembali, memodifikasi timing klip dari mulai waktu atau durasi video, untuk memasukkan audio, mengaturnya di situ. Oke, di sini udah ya, memulainya itu sama. Klik start program Windows Movie Maker atau pilih langsung icon Windows Movie Maker. Kalau penyimpanannya itu dengan klik file, save project. Berbeda lagi dengan menyimpan dalam bentuk video, itu namanya publish. Kalau nyimpan projectnya hanya save project. Oke, mungkin itu materi yang akan Ibu sampaikan, hanya ini yang Ibu sampaikan, dari mulai membuka sampai menyimpan. Dari kalian udah tahu tahap-tahapnya. Ini tampilannya, diingat kembali tampilan-tampilan dan toolsnya. Nanti langsung kita praktekkan. Oke, terima kasih.